Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Oh. Ini kali kedua saya di tempat ini di bulan Mei. Iya ya. Kali kedua saya di tempat ini ya Pak ya. Dan saya percaya bagaimana bulan yang lalu urapan Tuhan begitu dahsyat. Saya percaya di minggu ini, di hari Pentakosta ini, curahan Roh Kudus lebih melimpah lagi di tempat ini. Yang percaya Tuhan boleh berikan tepuk tanganmu yang meriah lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri.
Izinkan saya bertanya, berapa banyak yang siap menyambut hari Pentakosta pada pagi hari yang indah ini? Saya percaya kita semua menyambut dengan sukacita. Shalom. Nggak lengkap kalau misalnya kita udah pakai etnis budaya Batak nih. Kalau nggak sebutkan Horas, dari tadi hati saya pengen bilang nih. Cuman saya percaya nih orang-orang di tempat ini jemaat Tuhan GBI Victory pasti adalah orang-orang yang mempunyai semangat-semangat yang militan. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Boleh saya minta 3 kali shalom, 3 kali horas. 1, 2, 3. Shalom. 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 Horas. 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 Berikan tepuk tanganmu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih kencang daripada ini. Haleluya. Boleh tepuk tangannya bersama dengan saya. Mari bersama katakan. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu sehon damemi. Amin. Sayang lehon tangan-Mu Tuhan, lehon tubuh kami. Di Portibion, baik maaf Tuhan, hamoran nilas miroha. Tuna masakit, tuna bangolin, gawe pangapuli. Boleh menortor bersama dengan Tuhan di tempat ini. Ini tarian-tarian kami, puji-pujian sembah kami yang terbaik untuk-Mu Raja. Hanya jemaat Tuhan di tempat ini, mari angkat suaramu bagi Tuhan. Pasu-pasu kami oh Tuhan, Sayu seho madamemi Tuhami. Sayang pehong tangan-Mi Tuhan, lehong tubuh-Mu. Di Portibion, baik maaf Tuhan, haboran nilas miroha. Tuna marsakit, tuna dangoli, gawe pangapuli. Boleh tepuk tangannya lebih kencang lagi untuk Tuhan dan juga yang di rumah. Mari bersama katakan sekali lagi. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehong tangan-Mi Tuhan, lehong tubuh kami. Di Portibion, baik maaf Tuhan, haboran nilas miroha. Tuna masakit, tuna dangoli, gawe pangapuli. di Portibion, baik maaf Tuhan, haboran nilas miroha. Dua semaroham di Tuna marsakit, tuna dagoli, gawe bersama sekali lagi katakan di Portibion. Di Portibion, baik maaf Tuhan, haboran nilas miroha. Tuna marsakit, tuna dagoli, gawe pangapuli. Gawe pangapuli. Sekali lagi untuk Tuhan. gawe pangapuli. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur di hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang yang membawa kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Kami datang ingin persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau lawan setiap hati kami Tuhan Yesus.
Kami undang roh-Mu bersemayam di tempat ini Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, mari Kau lawan setiap hati kami Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi dupa yang harum berkenan bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Kami layak meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman tumbuh dan subur dan berbuah yang lebat di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang kami puji dan kami sembah di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang siap untuk menyembah Tuhan. Mari bersama dengan saya kita katakan amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesus berjudo, na berjudo, mancai burju. Yesus berjudo, na berjudo, mancai burju. Olomi dan nama saya. Olomi hot saleleng naik. Balgani holomi nunga hutan dabe. Balgani holomi homora ologabe pogos asa gabe mamora hosana 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 iholale debataki hosana hosana iholale raja hosana 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 iholale debatan hosana 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 iholale rajaki. Kami persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Yesus berjudo, na berjudo, masai burju. Yesus berjudo, na berjudo, masai burju. Holomi dan nama saya. Holomi hosaleleng naik nunga hutan dabe. Nunga hutan dabe balgani holomi. Nunga hutan dabe balgani holomi.
Songon lali habang macai timbang maninggal hon sude hakasi dango laki holan ho Tuhan pasabam rohaki dan anaso tarbaino Tuhan songon lali habang macai timbang maninggal hon sude akan sidango laki holan ho Tuhan pasabam rohaki dan anaso tarbaino Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan kerendahan hati kami menaikkan pujian ini Tuhan Yesus. Marlo jongan tu oh Tuhan hapari rohi gopi rohaki hopo saki huti ompoko lamar gogoau di bain ho Piki jupanggang di hagogo tani nanggalumbang pe ganggu rohaki mohaposaki huti ontongko lamar gogoang di baingo songon lali habang macai tim
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dan saya yang diberkati dan yang siap melompat memuji, menari bagi Tuhan. Sorakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati pada pagi hari ini? Semuanya pasti diberkati, begitu pun yang lagi menyaksikan live streaming. Saya percaya saudara-saudari, Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming di rumah pasti akan diberkati lewat pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan izinkan saya bertanya untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini, berapa banyak yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada 1, 2, 3, 4 jiwa diselamatkan, beribu malaikat bersorak-sorai. Mari para diaken menyambut tamu-tamu. Mari berikan salam hangat untuk kiri kanannya. Turunkan sedikit maskernya, lihat kiri kanan, katakan diberkatilah engkau. Khususnya buat jiwa-jiwa yang baru, kami mengucapkan selamat datang di gereja kami. Bapak Ibu, Bapak Ibu adalah sebagian daripada kami semua. Kita sekarang adalah satu tubuh Kristus di BGBI Victory. Amin. Tetap setia, tetap semangat mengikut Tuhan, karena kita percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan bagi kita yang siap bersorak-sorai. Berikan sekali lagi tepuk tanganmu yang meriah untuk Tuhan. Sorakan, haleluya. Boleh saya lihat tarian-tariannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Iya, jangan malu menunjukkan tarianmu yang terbaik untuk Tuhan kita. Seperti Daud menari, beginilah kami Tuhan. One. Memuji Tuhan. Ini tarian kami bagimu ya Bapa ya Tuhan Yesus. Mari bersama katakan. Hamu sudah sama katakan 1, 2, 3, yo. Marlon chong au o Tuhan, setelah sinar silangi, kami doa siang mo, asini Tuhan, awari ale Tuhan, darmai nau sona, seperti Marlo,
nonton iki hayang ditebus Yesusi hamus sorangi tinggi bentuk panci sustu haki pendinama najariau parben marlas nirohau sorangi tinggi bentuk panci sustu haki. Saya percaya semua di tempat ini bisa lebih semangat daripada ini. Karena saya percaya GBI Victoria adalah GBI yang berkemenangan gerejanya Tuhan. Saya mau hanya jemaat Tuhan saja bernyanyi untuk kita semua di tempat ini. Lebih semangat lagi. One, two, three, maroloko. Nonton diki. Nito. Buske susi. Hamusude. Lebih keras lagi untuk Tuhan. Sana. Sonangi. Yes, Tonti nama Rajariau Parven Marlas semua bernyanyi seorang diri Yunjung Bangke susu hati Marlojo Marlojo Allah Tuhan Tuhan hobi nasi wangi Mani doa siangku Asini sonangan Alania le Tuhan amin terbaik sonang semua ditolong lihat sonangan semua ditolong lihat sonangan semua ditolong Sonang maha Tuhan, seleleng dileleng na. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita Tuhan terpancar di tempat ini. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari berikan dengan penuh sukacita sekaligus kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ihu tonoku
surga, Bapa yang sangat baik, yang tetap ada di dalam hati kami, dan yang tetap kami sembah dan kami puji. Tuhan luar biasa, yang selalu menuntun dalam hidup kami Tuhan, dan yang selalu memberkati hidup kami, rumah tangga kami semua Tuhan sidang jemaat-Mu. Itu sebabnya kami saat ini hadir sujud, sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu yang baik. Dan kami akan meraih berkat-berkat dari Tuhan hari ini Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami akan siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Silakan duduk. Salam. Saudaraku luar biasa hari ini. Sedikit ada pembaharuan ya, supaya kita jangan terlalu monoton, tidak bosan. Dibuat hari ini khusus berbahasa Batak dan pakaian Batak ya. Ada yang pakai ulos tadi, luar biasa. Memang kita orang Batak, amin. Ada bangsa lain di sini, suku lain? Ada satu orang, hanya istri saya, Opung Kalpin, itu dari RRC, amin. Tapi dia udah jago bahasa Batak. Ya, dia udah pandai. Nah, saudaraku luar biasa, saya sangat terharu sekali tadi. Karena kita bukan anti Batak, anti adat, ya. Oh, gereja kita bukan anti adat, tapi anti berhala, amin. Karena adat-adat Batak kita masih banyak yang berhala. Selagi masih tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita jalankan. Banyak gereja-gereja menentang ini, ulos tadi yang dipakai banyak. Bahkan mereka membakar ulos-ulos. Saya mau tanya, siapakah yang menciptakan suku Batak? Presiden dulu Soekarno? Enggak kan? Tuhan yang menciptakan. Buatnya bangsa-bangsa, bangsa Israel, bangsa ini, bangsa itu, segala macam. Tuhan yang mengatur, bukan manusia. Tuhan membuat kita menjadi satu. Ya, yang kita paling sering disebut ya bukan suku Batak ya. Yang sering disebut kita ini bangsa Batak. Di mana-mana kalau berbicara kita bangsa Batak, berarti bangsa yang luar biasa. Amin. Cuma karena dulu pendahulu kita, Batak pendahulu kita masih belum hidup di dalam Tuhan, mereka memakai berhala-berhala. Ya, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi semenjak Yesus datang, ya, agama datang ke Indonesia dibawa oleh El Nomensen, luar biasa itu Nomensen. Dia buat bangsa Batak itu bertobat. Dia buat bangsa Batak itu mengenal Tuhan Yesus, yang dulu hanya mengenal berhala, yang dulu hanya mengenal menyembah batu yang besar, pohon yang besar. Ya, kalau ada di sini orang Belige, tentu tahu itu di pos polisi Belige itu depannya itu ada pohon yang sangat besar. Dulu tempat berhala itu. Masih banyak lagi di Samosir, masih banyak sampai dengan Pusubuhit ya, Pusubuhit namanya yang Samosir kan. Nah, dulu itu tempat penyembahan berhala, sekarang sudah berdiri salib. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Jadi jangan kita benci dengan adat, tapi bencilah berhala yang ada dalam adat. Karena kita ini diciptakan berbagai-bagai bangsa, adatnya berbeda-beda dibuat Tuhan. Kita orang Batak, ya ginilah adatnya, Marpesta, Manortor, Azmaran, segala macam. Ya, tadi puji-pujian sangat luar biasa. Saya teringat waktu berada di Jakarta, ulang tahun GBI Tamini, tahun 2019 saudaraku.
mandortor semua karena dikatakan GBI, Gereja Batak Indonesia katanya. Wah, mandortor semua, maju ke depan, orang Batak maju ke depan katanya. Saya sendiri di bangku begini-begini kotak, ikut mau mandortor, saya segan ke depan. Wah, semuanya maju ke depan, luar biasa. Memang roh Tuhan pada saat itu, roh Tuhan bekerja. 90% jemaat dari GBI Tamini, ya, GBI Tamini, orang Batak, 90%. Bahkan kita lihat di gereja-gereja mana di Jakarta, ya, banyakkan orang Batak juga jemaatnya, sampai di mall-mall, sampai di mana-mana, ya, jemaatnya banyakkan orang Batak yang bertobat. Luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus melawat orang Batak, amin. Biasa. Jadi kami mengadakan sedikit perubahan pakai ini, menunjukkan bahwa kita ini adalah keturunan Batak yang telah dibuat dan ditentukan oleh Bapa kita di sorga, amin. Bukan yang dibuat oleh Singamangaraja, enggak. Atau Batak pendahulu dulu, tidak. Memang Tuhan yang menentukan kita menjadi orang Batak. Nah, saudaraku, marilah. Saya sendiri pun agak ini tadi kaget. Saya pikir ya hanya pakaiannya aja yang ada Bataknya sedikit. Semuanya lagu-lagunya semua lagu Batak. Saya siapkan khotbah juga bahasa Indonesia, tapi sekarang saya ubah sedikit, saya campur ya, nggak apa-apa lah ya. Minum es campur dinginkan enak ya. Mari kita sama-sama di sini orang Batak semua. Kita akan baca Lukas 24 ayat yang ke-49. Sudah? Lukas 24 ayat 49. Nanti saya baca juga bahasa Indonesianya. Kemungkinan ada yang masih ini dengan bahasa Batak. Ya. Sudah dapat? Oke. Itu bahasa Indonesia ya? Ya, boleh. Lukas 24 ayat 49. Jala suruhku masonggop tuhamuna na pinar baga-baga ni damang. Alai mian mahamu di hutaon. Paima disolukon hamu hagogoon nasian ginjang. Coba bahasa Indonesianya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini, dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Luar biasa. Setelah kebangkitan Yesus, masih berjalan-jalan di bumi 40 hari. Dia bangkit 40 hari di bumi ini, masih memberitakan Injil. Kemudian dia naik ke sorga. 10 hari setelah dia naik ke sorga, inilah sekarang ini hari ke-50. Apa itu hari ke-50? Hari ke-50 itu banyak orang Kristen tidak ngerti hari ke-50. Ya, 50 hari ke-50 lah. Hari ke-50 itu hari pencurahan Roh Kudus. Manang hasosonggop ni tondi porbadia. Pada zaman dahulu Allah berfirman langsung melalui nabi-nabinya. Ya, karena zaman dahulu itu sejarah Alkitab mengatakan pertobatan manusia itu tidak ada, makin parah. Buat air bah juga tidak bertobat. Ya. Dibakar Sodom dan Gomora juga tidak bertobat. Masih banyak hal-hal yang lain yang dibuat tidak bertobat. Mereka keras kepala. Terus setelah Yesus lahir, dia bicara langsung dengan manusia. Yesus berjalan kemana-mana, dari kota ke kota. Dia berbicara, menyampaikan kabar sukacita. Bukan kabar duka cita ya, kabar sukacita. Karena Injil itu sering saya katakan
Injil itu adalah kabar sukacita, bukan duka cita. Nah, setelah 10 hari menggantikan Yesus di bumi ini, menggantikan kedudukan Yesus di bumi ini, 10 hari dia naik ke surga, dicurahkanlah Roh Kudus. Diusehomma tondi porbadia. Inilah dia. Dan aku akan mengirimkan kepadamu yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini. Itu di kota mana itu? Waktu itu di Yerusalem. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita akan baca. Ya. Enggak usah semua kita baca, nanti kalau semua kita baca terlalu panjang. Ayat 39-nya dulu. Nah, ini dia. Tadi dibilang aku akan mengirimkan janji Bapa kepadamu. Nah, ayat 39 dikatakan sebab bagi kamulah janji itu. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh dari Tuhan. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu janji Tuhan. Setelah aku naik ke surga, aku akan mengirimkan janji. Ada orang hanya berpendapat begini. Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagimu. Waduh, luar biasa. Memang mau nunggu-nunggu mati semua manusia ini. Nah, para diingat do dihamu mulo naik kau tu benua gijang. Ini Tuhan Yesus. Alesang tanggapan manusia, tanggapan orang hanya itu. Tugas Yesus naik ke surga enggak. Satu lagi tugas yang lebih penting daripada itu. Tugas yang paling penting ialah aku akan mengirimkan. Setelah aku naik ke surga, aku akan mengirimkan janji Bapa. Jadi bukan hanya menyediakan tempat. Tugas Yesus naik ke surga itu bukan hanya menyediakan tempat. Ya, kalau saya sering dengar khotbah, apalagi ada orang meninggal selalu ini dikhotbahkan, nah para diingat do dihamu. Aku naik ke surga menyediakan tempat. Masih banyak kerjaan Tuhan Yesus, bukan hanya menyediakan tempat. Memang iya. Dan inilah salah satunya akan mengirimkan kepada kamu janji Bapa itu. Mungkin ada sini yang sudah tahu apa itu janji Bapa. Ada yang sudah tahu? Nah, saya sudah tahu, cuman segan menjawabnya ya. Banyak yang sudah tahu, menjawab segan. Janji Bapa itu Roh Kudus. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama mulai. Saya baca. Ketika tiba hari Pentakosta, nah itulah sekarang disebut ini hari Pentakosta, hari ke-50, inilah sekarang ini, semenjak kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, seperti kita saat ini berkumpul menantikan janji Bapa itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Aduh, merinding. Saya sangat merinding kalau saya baca ayat ini. Karena saya ingat kejadian di Simarhoppa. Ada tahu Simarhoppa di sini, siapa yang tahu? Angkat tangan dulu. Simarhoppa, daerah Sepahutar. Ya. Kalau kita sampai di Sepahutar, dia belok kiri naik ke atas. Itu Simarhoppa namanya. Di sana pendetanya umur 105 tahun baru meninggal. Marga Penjahitan itu pendetanya. Seperti marga saya. Nah, sewaktu mereka berkumpul, karena pernah saya ke sana juga melayani. Kemudian sampai pagi kami tidak tidur mendengarkan cerita dari Pak Pendeta ini. Waktu itu masih dia 103,
Waktu kami ke sana 103 tahun, 2 tahun lagi dia meninggal. Banyak kali cerita dan banyak saksinya jemaat yang datang itu. Waktu mereka berkumpul pada hari Pentakosta seperti ini beribadah kepada Tuhan, penduduk kampung itu ramai bawa air, bawa ember, kebakaran katanya di gereja. Gereja Pentakosta kebakaran. Mereka siram, nggak mau mati-mati apinya. Gimana mau mati? Itu bukan api, itu Roh Kudus. Luar biasa saudara, itu Roh Kudus hinggap di atas mereka. Ini ada ayatnya, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini ayat. Begitu juga jemaat yang ada di Simarhopa itu saudaraku. Di atap itu atap gereja zaman dahulu masih nggak ada pakai seng, ya, belum pakai seng, pakai itu apa namanya, ri, bukan rumbia. Kalau rumbia di sini daerah Medan ini yang banyak rumbia, di sana ri, tahu ri, padang. Ilalang ya. Nah, karena itu gampang terbakar. Mereka ribut, orang kampung ribut, kebakaran gereja, kebakaran. Siram-siram, nggak mau mati, kok nggak mati. Berdirilah pendetanya di pintu. Pada orang-orang yang menyiram tadi, apapun kalian panggil mau menyiram itu api, tidak akan padam. Karena itu tidak akan membakar apa yang ada di bumi. Dia akan membakar hatimu yang banyak dosa. Wah, saudaraku, jiwa-jiwa bertambah di gereja itu penuh. Sudah kesaksian. Enggak lama kemudian, tahun 1960 datanglah satu kelompok, apa namanya itu, kalau kita sebut namanya apa saja, pokoknya dia datanglah mau mengganggu orang-orang yang beribadah. Mereka diusir, ditembak, dibunuh, macam-macam, sehingga mereka lari ke gua. Kalau di sini katakan gua ya, gua. Kalau Jakarta gua itu saya. Jadi kalau Jakarta bilang gua, goa. Lobang yang ada tembus di dalam tanah itu goa. Bukan gua, itu gua saya. Nah, saudaraku, mereka lari ke sana. Pada hari Pentakosta itu mereka lari ke sana. Saudaraku, datanglah ke sana penjahat ini. Senjata diangkat. Kan perjamuan kudus. Penjahat ini membawa bungkusan yang isinya, yang satu kotoran manusia, yang satu air seni manusia. Hei Pak Pendeta, kalian ada ini mau bikin makan roti sama makan apa? Ganti rotinya, buang, pakai ini. Luar biasa saudaraku, pakai kotoran manusia dengan minuman air kotor. Tapi mereka melakukannya. Bagi-bagi itu kotoran. Tapi seorang pun merasa mencium ada bau. Bahkan mereka mencium itu bau anggur dan bau roti. Kenapa? Tuhan mengubah kotoran itu menjadi anggur dan roti. Amin. Luar biasa. Mereka mengadakan perjamuan suci. Orang-orang jahat tadi yang mau membunuh mereka pada lari semua. Wah, aneh-aneh itu katanya, enggak benar lagi itu. Masa mau mereka makan kotoran? Masa minum air kencing manusia? Mau? Enggak, jijik katanya. Mereka enggak tahu itu diubah oleh Tuhan. Nah, itu hari ke-50 saudara. Ima hari pa-50-hon. Iben naidok molo bahasa Batak ya. Mungkin ada sini Ibu Marbun. Enggak ada ya, enggak datang. Ibu Marbun udah tahu itu. Ya iba-ima pengusul Roh Kudus. Kita mau menerima Roh Kudus. Nah, saudara, kita lihat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kita lihat, setelah mereka dibakar oleh api tadi, hinggap di mereka api ini, menyala semua di atas kepala. Saya pernah lupa saya bawa fotonya.
Waktu kami melayani di Jakarta, di gedung Katedral Katolik Jakarta yang paling besar, Gereja Katolik Jakarta itu, di depan masjid Istiqlal yang besar itu ada hadapan dengan masjid. Itu gedung paling gereja. Kami sana beribadah, menumpang gerejanya, mengadakan KKR. Saudaraku, setelah dipoto, di atas kepala kami semua ada lidah-lidah api. Ada sampai sekarang di rumah masih ada fotonya itu. Semua yang hadir di situ dihinggapi penuh Roh Kudus. Lidah-lidah api menyala di atas kepala kami. Ya, kalau ada yang ingin melihat nanti saya akan cari. Masih ada di rumah fotonya. Luar biasa. Saya ada berada di situ. Bukan cerita, Kak, ya, bukan cerita. Saya berada di situ. Nah, ini dia. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini dia. Banyak orang, nggak usah saya sebut siapa-siapa, banyak orang ini tidak baca, tidak dibahas. Ayat-ayat ini tidak dibahas. Hanya kalau udah hari ke-50 mereka katakan sudah penuh Roh Kudus. Padahal harus berkumpul di satu tempat, berdoa, ya, meminta kepada Tuhan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka penuhlah dengan Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Jadi banyak orang mengejek. Nanti padok niamat tada martamiang dah katanya. Ditiru-tiru lah, macam mana lah. Padahal itu Alkitabiah, bukan yang dibuat-buat. Ya, ini Alkitab saya sama dengan Alkitab saudara. Kalau ada yang bawa handphone, Alkitabnya coba buka pas. Kalau berbeda berarti salah, berarti sesat, ya kan? Sama. Itulah dia kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berbahasa lain. Bahasa roh, itu namanya bahasa roh. Untuk apa? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, berbahasa kita, contohnya bahasa yang Batak, Ale Tuhan, pergugui mau, leon ma pasu-pasu. Iblis itu tahu apa yang kita sebut, dia kan tahu dia, dihalanginya, dihalangi. Tapi kalau kita berbahasa roh, karena Allah itu roh adanya, menyembah dia harus di dalam roh dan kebenaran. Tidak salah kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Batak atau bahasa Indonesia, tidak salah itu bahasa. Tapi lebih bagus dengan bahasa roh, supaya iblis tidak mengerti apa yang kita katakan. Maka sampai orang ini heran kan, kita lihat ini. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ada berbagai suku, berbagai bangsa, ada di menonton dari jendela-jendela, menonton begitu. Ada orang Ethiopia, ya, lihat di sini. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, kita lihat, ya kan? Sampai mereka bilang, wah, emang orang ini, pengikut-pengikut Yesus ini, jam 9 sudah mabuk, jam 9 pagi katanya. Katakan orang mabuk. Saya pernah tinggal di satu warung, ada seorang bapak minum kopi, langsung dia, padahal dia gereja Protestannya dia, langsung dia niru-niru kita, niru bahasa roh. Saya doakan, hanya saya doakan saja.
tidak saya tegur, nanti jadi masalah. Semoga kau juga diterima menjadi murid Tuhan yang berbahasa roh. Apa yang terjadi, saudara? Sekali-sekali dia pergi beribadah ke gereja seperti kita ini, GBI. Rupanya cari Tuhan. Mulai dia ngejek. Seperti saya dulu mengejek. Saya hasil panggilan Tuhan asli loh. Bapak saya Koranger HKBP. Ya, mulai dari kalau ada tahu Sipirok. Saya ceritakan sedikit kisah saya dulu. Di atas Sipirok ada desa namanya Bulu Mario. Di atas gunung. Itu tempat kelahiran saya, di atas gunung. Situ ada satu gereja HKBP yang sangat besar. Datang pasukan dari Aceh, membunuh setiap orang Kristen. Saudaraku, yang paling utama dipanggil, dibunuh ialah pemimpinnya, yaitu bapak saya, orang tua saya. Nah, di kalau zaman dahulu belum ada tiap gereja HKBP bukan pendeta, Koranger. Dan kalau sekarang sudah tiap gereja sudah ada pendeta. Kalau dulu belum, hanya satu pendeta resort katanya. Baru lainnya itu cabang-cabangnya, ya Koranger lah, yang Sintua lah gantinya. Belum ada pendeta tiap gereja. Bapak saya lah satu Korangernya, pemimpinnya di gereja itu. Jemaatnya banyak. Saudaraku ya dikejar. Udah datang, kata jemaat. Sembunyikan Pak Panjaitan. Kalau orang dulu di sini ada kenal dengan tikar. Ada. Ibu menjorang. Ingat itu bide namanya, tikar rotan, panjang itu. Ada 4 meter panjangnya tikar itu. Lebar lagi. Ibu baru pun tahu ya ibu ya. Bide, namanya bide itu, tikar rotan. Digulunglah bapak saya ini ke sana. Gulung. Mendahulu kalau masak nasi di atasnya itu namanya para-para, ya tempat kayu bakar. Ini masak nasi tungku, ya pakai papan, itu yang para-para. Taruhlah di situ bapak saya. Seperti tikar yang bergulung. Tidak ketemu sama orang yang orang yang jahat itu. Saudaraku, mereka tidak mau pergi, masih mencari di kampung itu, tidak ada. Sampai 3 hari bapak saya digulung situ, nggak makan, nggak minum. Hari keempat mereka udah mulai bergeser ke desa sebelah. Beramai-ramailah orang kampung itu menggotong orang tua saya. Jauh dari kampung itu ada sawah kami dulu, tengah-tengah sawah ini jauh. Disitulah bapak itu ditaruh dan mama saya. Pada saat mama saya itu mengandung saya waktu itu, dan mau lahirlah saya waktu itu. Saudaraku, kemudian pendeta datang dari Sipirok, kampung itu, orang Belanda. Dia naik ke gereja, ditangkap oleh penjahat ini. Ikat di kayu, pohon kayu, ikat. Siapa pendetanya? Saya, katanya. Bukan kau. Saya pendetanya, kan saya pendeta. Saya akan bawa agama dari luar negeri, katanya. Baik, kalau kau pendetanya, kau akan kami tembak. Tapi tunggu, katanya. Satu permintaan saya. Panggilkan dulu satu jemaat dari gereja ini. Panggil satu orang bapak. Pesan. Pak, tolong bilang sama nama bapak saya Benari Panjaitan. Tolong bilang sama Pak Benari Panjaitan, kalau anaknya lahir, gantikanlah nama saya. Kayak saya kan sudah mau mati. Bikinlah nama anakmu itu Hendrik. Maka nama saya Hendrik sampai sekarang. Pas buar ditembak itu orang Belanda, wah saya juga lahir. Itu dia. Sampaikan itu, bikin nama anakmu Hendrik, karena menyelamatkan gereja ini. Itu luar biasa, saudara. Ya kan? Itu pada zaman dahulu loh, ngeri loh. Kalau kita ini sekarang masih aman-aman. Setelah itu saya ceritakan sedikit ini. Ketahuan rupanya bersembunyi di situ.
kami udah abang saya satu, kakak saya satu. Jadi aku anak nomor 3 pada waktu itu ya. 5 orang lah kami. Diungsikan lagi kami oleh orang jemaat ini semua setia. Ditandulah kami di sawah-sawah itu, melewati sawah orang sampai ke Sipirok. Melalui sawah sampai ke Sipirok. Sipirok kan agak ramai orang. Nah, di satu gereja di situ juga kami, bapak saya ditempatkan. Kemudian di situ berdoa khusus untuk kami. Saya masih merah-merah, baru lahir namanya, merah-merah. Ya di situ didoakan oleh jemaat. Ini menurut cerita bapak saya kepada saya, mudah-mudahan anakmu ini menjadi pendeta. Dan dibilang, mudah-mudahan anakmu ini menjadi gembala. Enggak. Pendetanya dibilang, bukan gembala. Kalau dulu belum ada gembala, menjadi pendeta. Betul juga. Saya dulu seorang yang tidak peduli dengan agama ini. Makanya saya bilang sedikit lagi. Setelah itu diusir lagi, dikejar lagi dari Sipirok, pindahlah kami ke Padang Sedempuan. Ke daerah yang itulah kami aman. Nah, saudaraku, saya sudah besar, sudah dewasa. Saya berumur 23 tahun waktu itu. Kerja saya apa? Memborong bangunan. Membangun rumah, membangun SD, Impres, sudah banyak saya bangun. Ada satu rumah orang, tolong ya, rumah saya ini diganti, dirombak menjadi batu, dulu papan di batu. Oke, saya bilang. Nah, rupanya di samping bangunan yang saya akan bangun ini ada gereja Pentakosta. Di rumah-rumah juga, bukan gereja, rumah-rumah. Jemaatnya luar biasa. Kalau kami pada waktu itu, namanya juga anak muda, gak peduli dengan hari Minggu pun kerja. Nah, sewaktu hari Minggu, saya nyanyian-nyanyian mereka, luar biasa, enaknya dengar, sambil bertukang. Waktu itu pada saat itu udah naik apanya, atap, pasang seng lah, pasang seng di atas. Pada mereka waktu menyanyi, saya sengaja sama kawan-kawan bikin ribut itu seng, biar terganggu itu gereja. Sengaja dipukuli seng di atas rumah itu. Tapi mereka tetap terus berlanjut. Itu hari ke-50 loh. Pas hari ke-50 hari Pentakosta itu. Menjelang hari Pentakosta. 4 hari lagi sebelum hari Pentakosta. Nah, saudaraku, kami bikin ribut. Kalau di sana, kalau masuk gereja, orang itu saya lihat buka sepatu. Sepatunya taruh di pintu. Saya turun, saya lihat sepatu pendetanya ini. Cantik. Saya ambil, saya curi. Saya jual ke pasar loak. Saya nakal waktu itu, memang kan pada saat sudah punya kerjaan, tapi nakal. Saya jual sepatunya. Kemudian dia kehilangan sepatu ini, dia bangun mik, dia berdoa. Nama saya tahu, karena satu kampung kan. Tuhan, saya berdoa buat Hendrik Panjaitan. Panggil dia menjadi muridmu. Yoh, dalam hati saya mencuri sepatunya bukannya dimarahin, bukannya dipanggil polisi, malah didoakan. Iya kan? Terus saya ingatlah begini. Waktu saya Marguru Malua, tahu kan Marguru Malua kan, CD kan. Nah, saudaraku saya terlambat Marguru Malua, saya sudah pemuda menjadi Marguru Malua, jadi udah tahulah pacaran. Kebetulan bibir polonya cantik. Nah ini yang mengajar kami Marguru Malua, saya ganggu dia, cuman ganggunya ya, gitu aja kan, nggak apa-apaan. Rupanya di belakang saya ada pendeta berdiri. Saya nggak tahu di pintu dia berdiri. Langsung itu dia ambil, ada kursi yang rusak, kakinya pukul kayak badan saya. Bah! Saya ingatlah itu, saudaraku. Sepatunya yang mahal
Udah saya curi, saya jual, bukannya marah, bukannya dipukul, malah didoakan. Yang ini hanya cuma ganggu si orang gadis, Bibil Pro-nya gadis kan, saya anak muda, wajar ya kan? Nah, saya udah dipukul. Waduh, orang ini berarti nggak benar. Disitulah saya terpanggil oleh Tuhan Yesus. Disitulah saya terpanggil menjadi murid Yesus. Hari pertama saya masuk gereja di belakang, paling belakang sana, duduk. Hanya ikut-ikut aja. Hari kedua agak maju sedikit. Itu 4 hari lagi loh, baru hari ke-50. Mereka itu lagi namanya menyusul, ya, lagi berdoa. Hari ketiga maju lagi sedikit lagi, ya kan? Hari keempat udah di situ, waktu paling depan ini. Hari kelima saya sudah bersujud di depan altar ini. Itu panggilan Tuhan kepada saya. Sesuai dengan doa daripada pendeta Hendrik, orang Belanda itu. Nah, saudaraku, kita lihat, inilah arti Roh Kudus itu yang akan kita terima kalau kita mau berdoa kepada Tuhan. Nanti suatu saat lagi, kapan saya berkhotbah lagi, saya akan terangkan apa arti Roh Kudus, gunanya apa, banyak sekali. Ya, nanti suatu saat lagi, karena ini sudah jam 12. Masih ada waktu kapan-kapan saya terangkan lagi mengenai Roh Kudus ini, gunanya dan dari mana datangnya dan apa tujuannya. Dan sedikitlah akan saya saksikan firman Tuhan. Nikodemus, pernah dengar nggak cerita Nikodemus? Guru besar, ya, guru besar Alkitab. Tahu dah guru besar, kalau di perguruan tinggi dikatakan kalau udah guru besar udah ahli itu kan. Ini guru besar Alkitab, baik Allah. Dia bertanya kepada Yesus. Padahal udah guru besar loh. Seluruh isi Alkitab zaman dahulu perjanjian lama dia udah tahu. Tapi datang dia kepada Yesus, dia bertanya, Guru, bahasa Batak masa hudok katanya, songo dia do terbain asa masuk tu banua gijang. Bagaimana caranya supaya aku masuk surga? Ya, luar biasa pertanyaan guru besar ini. Ada Ibu Marbun tahu kan? Songon dia terbain masuk tu banua ginjangi. Yesus do mandokotu ibana ikotu bupa dua halihon tubusi ya naik siaton di asa bongot potusi. Pertanyaan yang luar biasa. Kau harus lahir dari air dan roh. Maka kau akan terima Roh Kudus. Kerajaan Allah itu adalah Roh Kudus. Banyak orang salah pengerti kerajaan Allah itu katanya surga, bukan. Kerajaan Allah itu adalah ini dia Roh Kudus ini. Songon sungai nama baur, songon udan masai por, songon ido iusehon sian ginjang huasoi. Tuganup jolma dodi lehon asal maolo porsea tuganup hita doboy manjalo jalo diho jalo madiau jalo diho jalo madiau jalo diho. Kau terima dari Tuhan, aku juga terima dari Tuhan Roh Kudus itu. Ayat yang terakhir, ayat 38. Setelah mereka dicaci maki, diejek-ejek, mereka mabuk anggur, maka mereka berkata-kata yang mereka tidak mengerti katanya. Yesus khotbah di sini. Petrus berkhotbah. Bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi utamanya kalau mau menerima Roh Kudus, baptis.
Satu lagi, harus penuh Roh Kudus, baru kita lebih mendalami Alkitab. Kalau kita lebih dahulu mendalami Alkitab, kita menjadi apa nanti? Apa namanya itu? Orang Farisi, ahli Alkitab, tapi tidak dilakukan. Makanya orang yang mau belajar, waktu kami sekolah Alkitab dulu di Majalengka, kami jarang diajarkan Alkitab. Jarang. Tapi namanya sekolah Alkitab. Yang diajarkan kami adalah menyembah dalam roh, menerima Roh Kudus. Setelah kami satu kelas itu, ya ada kelas 1, kelas 2, ada kelas 2 80 orang, kelas 1 100 orang. Nah, itu enggak digabung, berbeda-beda. Itu jarang itu kami diajari Alkitab, enggak. Karena semboyan dari direktur kami, kalau duluan kita mengetahui Alkitab menjadi orang Farisi. Hanya tahu membaca, hanya tahu memberitakan firman, tapi tidak melakukan. Yang terlebih dahulu kita melakukan baptis selam, ya seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, yaitu orang Ethiopia itu, panglima pejabat tinggi itu, dia udah di gereja loh, udah sentuh gereja dia, tapi mesti dibaptis selam juga dia, baru kamu akan menerima Roh Kudus. Nah itu dia. Setelah kita baptis, menerima Roh Kudus, belajar Alkitab, itu namanya baptis selam. Makanya banyak orang jadi jadi linglung kalau kebanyakan Alkitab. Ada yang tak berteman kepada saya, seorang pendeta. Berteman apa? Facebook, ini bukan WA. Saya terima karena dia pendeta. Wah, kali ayat-ayat yang disampaikan kepada saya begini, begitu. Saya tanya gini, adik, saya betul manggil adik sama dia. Saya tidak perlu Alkitab, ayat-ayat. Saya perlu melakukan ayat-ayat. Dan tidak perlu banyak membaca ayat-ayat, hanya membaca, tidak perlu. Saya hanya mau melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Memang dari mana kita tahu kalau nggak membaca? Cuman jangan hanya Alkitab, kita tidak berdoa waktu membaca, tidak penuh Roh Kudus, akhirnya sesat. Sampai dia bilang begini, macam, sampai kemana-mana itu ayat dibuat aduh bingung saya. Akhirnya saya blokir karena udah melanggar, udah lapar dari firman Tuhan. Kenapa? Dia tidak penuh dengan Roh Kudus, hanya tahu Alkitab saja. Jadi kita tidak perlu seperti di Maria, kita perlu penuh Roh Kudus dan melakukan firman Tuhan, maka itu baru sempurna. Terima kasih buat Tuhan, terpuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Ya, saya undang semua singernya semua. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
Berdoa dengan tutup mata, pandang Tuhan, pusatkan perhatian. Roh Kudus akan melawat kita hari ini. Roh Kudus akan datang melihat kita. Roh Kudus akan memenuhi kamu yang sungguh-sungguh mau menerima Dia. Dengan Roh Kudus kamu akan dikuatkan, diberkati, dan diberi semangat yang luar biasa. Coba pusatkan perhatian. Mari kita angkat pujian lagi. Rembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah urapilah kami, urapilah kami. Sanata kanara lamaya sikia, oh Yesus sarala madakaya sanara lamaya, yara lamasa nara lamaya sanara, ya tatara penuhi dengan Roh Kudus. Oh haleluya Yesus. Biarlah lamaya sanara lamaya si. Oh haleluya. Biarlah lamaya sanara. Biarlah lamaya sanara. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Biarlah lamaya sanara. Haleluya Yesus. Biarlah lamaya si biarlah kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus bekerja Engkau. Haleluya, jama Tuhan, jama. Jama Tuhan. Haleluya, Bapak. Biarlah maya sana. Terima kasih Bapak. Engkau Allah kami yang sangat dahsyat. Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah menjamah sidang jemaat-Mu Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Senjata kami yang ampuh melawan dunia ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang bekerja dalam hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sikina. Ya Ramaya sana. Ya Ramaya sana. Oro ya Ramaya sana. Idara Ramaya sana. Urapan-Mu Tuhan, urapi jemaat-Mu Tuhan. Roh Kudus, kiara Ramaya sana. Hinggapi Tuhan, hinggapi Bapak.
iman kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan Yesus, Yesuslah Tuhan Yesus, Yesus, Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Terima kasih Bapa. Hati kami dipenuhi dengan sukacita. Karena Roh Kudus turun ke atas kami ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu ini semua Bapa. Sukacita yang dari sorga ada dalam hati kami saat ini Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Di penghujung ibadah ini kita akan memberikan persembahan yang kedua sambil kita mendengarkan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Pengumuman Warta Jemaat GBI Victory, Jalan Pematang Siantar Lomon 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam, Minggu 23 Mei 2021. Sebelumnya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih buat Bapak Panjaitan yang telah menyampaikan firman Tuhan, banyak yang diberkati dan banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Shalom Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru datang dan selamat bergabung dan beribadah di tempat ini. Kita lagi bukan orang asing tapi kita adalah satu di dalam nama Tuhan, amin. Adapun kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yang pertama hari Senin 24 Mei 2021 yaitu jadwal menara doa yaitu Ibu Marbun. Dan yang kedua hari Selasa 25 Mei 2021 ada dua kegiatan. Yang pertama menara doa jadwal Ibu Sitopu, yang kedua doa malam pekerja dan jemaat. Saya mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk menara doa, sama-sama kita datang di tempat ini pukul 19.30 WIB, menara doa pengerja dan jemaat. Berikutnya yang ketiga Rabu 26 Mei 2021 menara doa jadwal Bapak J Panjaitan. Dan yang keempat hari Kamis 27 Mei 2021 ada dua kegiatan antara lain. Ada satu kegiatan antara lain, ibadah kul akan kita informasikan kembali. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk ibadah kul di minggu ini dapat melihat pengumuman tambahan yaitu doa pengerja pukul 19.30 WIB di tempat ini. Diganti dengan doa pengerja pukul 19.30 WIB di tempat ini. Hari Jumat 28 Mei 2021 menara doa jadwal Bapak R. Sitopu, dan berikutnya Sabtu 29 Mei 2021 kita ada dua kegiatan. Yang pertama menara doa jadwal Ibu Damanik
Yang kedua, ibadah pemuda dan remaja pukul 19.30 WIB di tempat ini. Saya mau menyapa anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Mari lambaikan tanganmu. Kita akan ibadah pemuda pukul 19.30 WIB hari Sabtu. Saya mengajak teman-teman semua untuk datang. Kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Berikutnya hari Minggu 30 Mei 2021, doa fajar pukul 5 WIB di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk doa fajar dapat datang ke tempat ini pukul 5 WIB. Dan yang kedua, ibadah raya dan sekolah minggu akan berjalan seperti biasa di tempat ini pukul 10.30 WIB di tempat ini. Berikutnya pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita ini seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala dan para pelayan di gereja ini. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, amin. Dan visi gereja kita adalah tahun kemenangan, yaitu 1 Tawarik 20 ayat 1-3, mari kita genapi di setiap hidup kita agar gereja kita menjadi digenapilah tahun kemenangan di tempat ini, amin. Bagi kaum ibu-ibu atau WBI, sehabis ibadah jangan pulang dulu, kita akan bicara mengenai ibadah WBI. Demikian pengumuman warta jemaat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Pandang kiri kananmu, katakan Tuhan memberkati engkau sepanjang minggu ini. Berikan senyuman manis, kata-kata yang memberkati. Haleluya. Kita memuji Tuhan Yesus. Sembah Jehovah di Batata. Haleluya. Sama-sama kita akan puji. Sang abdi Jehovah di Batata. Amin haleluya. Dalam mulia do Jehovah. Amin haleluya. Tambah timbul magowarti di Batata. Amin haleluya. Ngati korjala sungguh salengna. Amin amin haleluya. Pendehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Sang abdi Jehovah di Batata. Amin haleluya. Namo jalamar mulia do Jehovah. Amin haleluya. Tambah timbul magowarti di Batata. Amin haleluya. Ngati korjalan sungguh salelengna. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Bapak Ibu suaranya. Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon sekali lagi katakan endehon. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Marsangat marmulia mau Jehovah di Banua Ginjang nang di Portibion. Di tongan-tongan ni huriam nama kaposi jana marhapor seaon dua dopanmu.
Tongani arion Tuhan mandok mauliate mahami tujolom. Ilala rohanami do Tuhan pemainmu di setiap perdalanan ningolu nami. Godang do Tuhan namasa. Di tengah-tengah ni huriam, di tengah-tengah ni jemaatmu Tuhan keluarga. Jot-jot kami Tuhan tumatangis. Inorohon ni godangnya ka persoalan. Pangujunan lao manggugay. Rohanami gabe marsak Tuhan. Terlumobi di ari-ari na parpudion. Mertangiang kami tujolom ale debatanami. Marhite guarni anakmu Yesus si parngolu kami. Asa di arion Tuhan hujalo kami matugok niton di porbadia. Nalau manukol-nukoli nasa rohanami. Asa tetap maami Tuhan pursia dalam marhapusan tujolom. Upasat kami maale Tuhan nasa perdalanan nami di Portibion. Asa bagabibainon mo mahami ale Tuhan habauran niya kapasupasumi. Nagabay si padaon ni diya kanamarsak marhite akahata apulapul. Ima Tuhan pasonggo Tuhan marhite hata minabinuan ni naposomi Tuhan. Asagok to di porbadia mahami tutu ang kanamarhaposan dalam marhapursa itu. Asahot mahami Tuhan maporus Tuhan ngoluan mi. Alahodo ngolu nami mual nasitong. Nasamaradi do Tuhan mual mo na tetap do Tuhan. Ya kanaro napasangapon ho jana namar serep ni roha tujolom. Lehonon mudo Tuhan gugunay baru di akan agale. Lehonon mudo Tuhan las ni roha di akan amarsak. Paluon mudo hamis yan pangunjunan ni ale Tuhan. Alahodo si parngolu di hami. Mauliate ma Tuhan ni naposomi ale debata na burju. Naong ni pasahat hatami marhite naposom. Godang Tuhan akakesaksian. Nalau manunggu di rohanami hodo tutu debata na marhuaso nasuadok tu dosanmu dame na sumurung do ale Tuhan pamasukonmu tu bagasa rohanami marhite tundimi say pargogoy manaposomi Tuhan mangulahon mambaritahon hata na siyan hoi barita na uli ale Tuhan asa songgo may tubaga sa rohanami jalagabe ima Tuhan bohal nami di hari na parpudion dinamardalan hami di dalan na maulon anggo sohodongan nami ale Tuhan dang tarlakaon hami pat nami on ale Tuhan ay godang do hamaulo di Portibion alay molohodongan nami say patongonom mo do hami tu dalan hasitongan mi asa do maami Tuhan di bagasan hara jaun mi di Portibion nang di Manuagi Jangso nang pinarademi songon hatam lao tu Manuagi Jang lao paradehon inganan dia kana porsea jala tongo sonomu bato di porbadia usehononmu tuakan amarhaposan tuho akan amanobahohan di bagasan seret ni roha mauliate ma Tuhan di hari palima-puluh non huingot hami ho Tuhan bayang sadari ho Tuhan hari palima-puluhon hari harogogok nito di porbadia ujalo hami ton mimi gabe pargogo may di hami mauliate ma Tuhan inaposami na barita na uli danggian male Tuhan gabe gogo marihami dot pasu-pasu na posami Tuhan di masa hatuaw na Tuhan asa gabi marsaringan hatami marhite na posom display aka barita na uni na binatahon marhite na posomi giya maale Tuhan gabi habaoran ni pasu-pasu Tuhan sa luhut na
doa akal pinoparna ale Tuhan. Anggia mamarhite keluarga, opung doli panjaitan, warni debata terbarita, lucu de luat portibion. Mau lihat mariho ale Tuhan. Di hari sadarion marsangap marmulia maho, di habasaun minang musehonmu, tusude jolma tarlumobi akan nama jalo nama rapor siaw ihu. Mau lihat matoktong Tuhan, Tuhan ka pangularan na di tikyon, ima namang edaw ak puji-pujian, dohot aka uning-uningan, nang di pasadaho ende puji-pujian tu uning-uningan, man jauh guarmi. Alahodo mapasa marite to di porbadi ami di pasadaho sidung na Tuhan kami maras ni roha mangedeo no bede puji-pujian di guarmu naman sangat marmulia mau lihat maale Tuhan di habasauni saya toktok ma Tuhan marabot sa Tuhan upasa kami masukin nasalap ka nami kudia behang alaka akahudia mon toktok maton di porbadi ami asa gabi pargogo mahami di hagaleon nami asa akong matukot nami di dalan nalandi asa adong Tuhan haporseon nami di akapamujunan tuho mahami marhaporusan di arianon Tuhan maulatem adiho marsanga marmulia maho alene batan ang benua gijang pujon nami maho ditikon hanggo di salilingna martangi yang mahami Tuhan ima pelean namin na uwan hami tujolob buani tangan nami Tuhan bain maon Tuhan pasu-pasu upar kunan hami di huriamon kebihasa ngapon do hamulian madiguarmu Yesus si parngulu hami Tuhan mertang yang hami di tempat nami Tuhan masing-masing asa homa Tuhan tutu namang roti hami ganu asa ulala hami ma Tuhan hasodangan nasian hoi baik pe hami akan namar tetangga namar lingkungan di parkarejoan dia pe hami mangalaka Tuhan huriamon Oma Tuhan tutu nama ngaramoti marhite-hite don di porbadi hami alanya le Tuhan kalau naik hami marsirang satu kinari di tikyon doktong ma Tuhan hupasat kami kodo haposan nami di perjalanan nami di Portibion paima kami mulak sian ngananon Tuhan ujalo kami mapasu-pasumi marhite naposomi haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari bangkit semua berdiri, arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini dan angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai memberkati kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput dan memberkati kita semua. Yang percaya diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Ibu-ibu tinggal dulu sebentar, ada yang harus saya sampaikan. Ya, Bapak Gembala akan menyampaikan ada beberapa pesan tentang UDI.